Sang pemilik rumah memiliki dua anak, laki-laki dan perempuan bernama Xiaolan dan Mailin. Sang perempuan yang masih berkuliah dan 1 tahun di bawah Ana senang memanggil Ana dengan sebutan kakak. Dia memang anak yang cukup sopan dan ramah. Mailin bahkan sering meminta bantuan kepada Ana untuk melakukan berbagai macam tugasnya ketika kuliah. Seperti membelikan beragam macam keperluan di toko A dan toko B. Atau ketika tinta printernya habis, dirinya dititah untuk bantu mengisinya atau membeli tintanya juga. Ana dengan senang hati menuruti pintanya. Sampai beberapa kali Ana melihat beberapa teman kuliahnya berkunjung ke rumahnya. Bilangnya mereka ingin menjemput Mailin untuk melakukan persiapan untuk pesta topeng nanti di rumah salah satu temannya. Katanya seorang temannya ada yang ulang tahun. Bahkan Ana juga disuruh ikut menghadiri pesta itu bersamanya. Katanya ia juga diundang. Mailin memang orang yang baik. Dia benar-benar tidak memandang kalau dirinya adalah seorang perawat neneknya. Lagi pula acaranya diadakan hari Minggu besok, di saat dirinya libur. Mailin mengatakan kalau bakal ada beberapa tamu undangan di rumahnya. Ada banyak kerajinan tangan yang mereka buat. Ana juga ikut membantunya atas permintaan Mailin sendiri. Kesana kesini membeli beberapa barang untuk mendukung acara tersebut. Mailin tampaknya memang cukup dekat dengan mereka. Mailin juga mengatakan akan diundang beberapa teman kerja kakaknya, maupun orang-orang yang dikatakan penting menurutnya. Entah itu siapa, sampai ketika di hari dirinya menghadiri pesta itu memakai topeng, dirinya langsung dikejutkan oleh kehadiran seseorang yang sangat mirip dengan Semua mata tampak tertuju pada satu sosok pria berbadan tegap, berjas hitam putih, berwajah blasteran, memiliki mata elang berwarna hazel yang seperti menikam tiap pasang mata yang melihatnya. Ia berjalan dengan tegas di antara banyaknya pengikut di belakangnya. Tidak lain mereka adalah ajudannya. Dan yang paling penting pria yang mereka iringi itu adalah Alcyone. Ana kaget bukan kepalang. Melihat betapa sehatnya Alcyone di sana. Dia benar-benar terlihat normal setelah waktu itu hampir membuatnya menjadi pelacur. Ana tahu jelas kalau itu adalah Alcyone. Sekalipun dirinya sama-sama mengenakan topeng di wajahnya. Bahkan di balik kerupawanan yang begitu memikat banyak wanita, dirinya menyimpan sebuah kegelapan di balik tabirnya yang tertutup rapi. Herannya kenapa bisa dirinya ada di sini. Apakah diundang atau memang datang sendiri? Sungguh aneh. Ana langsung bergegas kabur ke ujung belakang, khawatir tertangkap mata olehnya. Ia bersembunyi di belakang meja sana, mengintip pria itu layaknya seekor rusa yang takut ketahuan keberadaannya oleh sang singa. Tapi lebih kagetnya lagi saat ia melihat teman Mailin tampak berbincang akrab dengannya. Sangat aneh kenapa bisa-bisanya mereka justru mengenalnya. Mereka mengundangnya gitu, di balik sosok dan profesi gelapnya yang begitu menakutkan. Bahkan ia bisa melihat Mailin tampak mencari perhatian Alcyone saat itu. Mereka terdengar memakai bahasa Mandarin. Cukup membuat Ana heran. Pria itu ternyata pandai berbahasa juga. Tapi kenapa mereka bisa saling mengenal? Apalagi di saat yang sama Mailin merasa dirinya terus diperhatikan oleh Ana membuatnya lantas menoleh ke arah Ana. Mailin langsung melambai tangannya ke arah Ana memanggilnya tampak menyuruhnya ke sana. Ana, tentu saja Ana spontan beralih ngumpet ke dalam meja. Mailin tampak heran. Alcyone melihat ke arah sana tapi tidak menemukan siapapun. Kepada siapa sebenarnya dia memanggil? Ana merasa sangat takut. Ia tidak mau berhubungan lagi dengan orang itu. Apalagi ketemu. Pasti dia bakal langsung menangkapnya kembali dan menjadikannya kupu-kupu malam. Apalagi uang untuknya membayar hutang belum terkumpul sepenuhnya. Tapi untungnya Alcyone tidak lagi berbincang dengan Mailin. Dirinya langsung berpindah ke beberapa orang penting lainnya. Tidak lain itu adalah orang tua pemilik acara. Mereka masih berbincang dengan bahasa Mandarin setelah saling berjabat tangan. Terima kasih karena telah hadir di acara pesta anakku. Alcyone tersenyum tipis dan mengangguk. Pria bernama Jason itu lantas berbisik. Terima kasih juga berkatmu. Aku bisa mendapatkan uang miliaran dari hasil penjualan organ itu, bisiknya. Alcyone tersenyum. Tidak usah berterima kasih terlalu banyak. Karena dari hal itu juga aku mendapatkan keuntungan, ucapnya tersenyum miring. Ketika sedang asyiknya berada di dalam pesta serta dengan suara musik yang syahdu mengiringi. Mendadak ada suara letusan tembakan di luar sana.
yang setelahnya langsung muncul beberapa polisi dengan tangan mengacung pistol merangsek masuk ke tengah acara dengan kembali memberi tembakan peringatan. Mereka tidak lain adalah Interpol, alias polisi internasional yang menjaga keamanan luar negeri. Tentu saja orang-orang yang berada di sana langsung berteriak ketakutan. Gaduh suasana saat itu. Berlarian pergi entah kemana. Alcyone segera pergi menjauhi dirinya dari sana, bersama para ajudannya yang saling coba melindunginya. Bahkan mirisnya ada yang menyadari keberadaan mereka dan upayanya untuk melarikan diri, membuat mereka kemudian dikejar yang mencoba kabur menuju pintu belakang. Bahkan ada beberapa ajudannya yang terkena tembakan di kaki, membuat mereka terjatuh seketika. Para Interpol itu saling baku tembak dengan banyak anak buah Alcyone. Ada beberapa ajudannya yang memilih bertahan untuk memperlambat waktu dengan cara mengorbankan diri. Mereka terus menembak dari belakang meja, bangku atau merunduk di belakang manapun untuk menghambat para Interpol itu mengincar sang bos. Anna merasa sangat panik dengan situasi ini. Ia mencari keberadaan Maylin di sana, berpendar mata dalam keadaan mencari. Bahkan ketika jalan ke sana, ia melihat Jason, sang pemilik acara tampak diborgol kedua tangannya oleh beberapa polisi. Ia terlihat pasrah dengan nasibnya itu. Anak-anaknya terlihat sedih dan menangisi hal ini. Protes segala macam hal membuat keributan di sana. Anna merasa sangat takut. Ia terus menyibukkan diri untuk mencari Maylin. Karena ia pun tidak melihat Maylin dimanapun. Ia ingin mengajaknya pulang. Ia memilih untuk mengitari daerah sana, di tengah suasana gaduh karena tembakan itu. Sebenarnya ia benar-benar takut, tapi ia tidak bisa membiarkan Maylin kenapa-napa. Karena dirinya pasti nanti akan ditanya oleh majikannya. Ia sempat terkejut dan merasa miris ketika melihat ada banyak orang tergeletak di sana-sini, bersimbah darah, dalam keadaan tak sadarkan diri dengan luka parahnya. Mengerikan. Apakah mereka sudah mati? Ia terus berjalan merunduk, dengan mata mencari. Ia masuk ke area belakang rumah itu yang sangat luas pelatarannya. Tapi ketika cari lebih rinci, dirinya mendengar suara nafas yang tersengal, seakan orang sedang menahan rasa sakit. Anna merasa penasaran dan lantas mendekati ke arah suara itu, hingga terlihat ada banyak tetesan darah mengarahkan dirinya ke sela sekat belakang rumah itu. Tepat di belakang sebuah tempat sampah, terduduk seorang pria dalam keadaan perutnya berlumuran darah. Tidak lain pria yang sedang sekarat ini adalah Alcyone. Anna tentu terbelalak kaget. Dirinya merasa serba salah. Apakah ia harus pergi meninggalkannya begitu saja? Atau menolongnya? Tapi mana mungkin juga ia menolongnya.